video tentang materi IPS, IPA, dan matematika. Silakan menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Esti Sirapika Putri menjelaskan tentang pemanfaatan sumber daya manusia selain sumber daya alam. Kualitas sumber daya manusia juga mempengaruhi dalam ketergantungan antar ruang, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kalau teknologi canggih yang digunakan dalam proses penambangan tersebut berasal dari luar negeri, begitu pula pengoperasiannya. Kita sebagai bangsa Indonesia tentunya berharap jika suatu saat nanti baik pengoperasian atau penciptaan alat-alat berteknologi canggih bisa diproduksi dalam negeri. Di Indonesia, tenaga kerja yang ada memiliki beberapa karakteristik seperti 1. Pendidikan yang masih rendah, 2. Angka pengangguran masih cukup tinggi, 3. Kompetensi dan etos kerja yang masih rendah, dan 4. Masih belum bisa move on dengan budaya kerja agraris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilham. Saya akan menjelaskan tentang interaksi antar ruang. Dalam ruang, manusia dan juga makhluk hidup lainnya melakukan sebuah interaksi. Perbedaan yang ada dalam karakteristik ruang menciptakan hubungan saling membutuhkan, sehingga terjadilah interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang adalah pergerakan atau pergeseran sesuatu dari satu wilayah ke wilayah lain, atau dari wilayah asal ke wilayah tujuannya. Konsep ruang dan interaksi antar ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia mencakup aspek-aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Salah satu yang menjadi alasannya adanya interaksi antar ruang adalah perbedaan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Rani Nagasari akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan kultur shock. Kultur shock atau geger budaya merupakan istilah yang digunakan bagi menggambarkan kegelisahan dan perasaan terkejut, kekeliruan, dan lain-lain yang dirasakan apabila seseorang tinggal dalam kebudayaan yang berlainan sama sekali, seperti ketika berada di negara asing. Perasaan ini timbul akibat kesukaran dalam asimilasi kebudayaan baru, menyebabkan seseorang sulit mengenali apa yang wajar dan tidak wajar. Seringkali perasaan ini digabung dengan kebencian moral atau estetik yang kuat mengenai beberapa aspek dari budaya yang berlainan atau budaya terbaru tersebut. Bagaimana caranya agar menangani kultur shock? Berikut beberapa langkah untuk membantu seseorang mengatasi geger budaya. 1. Membaca mengenai negara dan kebudayaan yang ingin dituju sebelum berangkat. 2. Berpikir terbuka mengenai budaya yang didatangi. 3. Ambil masa istirahat atau mengasingkan diri dari pertukaran budaya untuk mengurangkan keterkejutan sambil menyesuaikan diri. Halo guys, di sini kalian bersama gue, Gabriel Nabil Mahendra, bakal membawakan materi tentang IPS. Benua Asia merupakan benua terluas di bumi. Luas benua Asia mencapai 44 juta kilometer. Wilayah Asia menjadi beberapa wilayah, yaitu Asia Timur, Asia Tengah, Asia Barat, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Pembagian tersebut lebih didasari oleh budaya daripada aspek fisik wilayah. Oke guys, di sini aja penjelasan dari gua tentang materi IPS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tegar, saya ingin menjelaskan materi pasar bebas. Umumnya perdagangan bebas adalah suatu proses kegiatan ekonomi yang dilakukan antar negara tanpa adanya hambatan buatan dan atau aturan yang dibuat oleh pemerintah. Adapun ciri-ciri pasar bebas sebagai berikut. 1. Tidak adanya gangguan dari pemerintah pasar. 2. Tidak terdapatnya persaingan antar pengusaha. 3. Terdapatnya pembagian kelas di dalam masyarakat, yaitu kelas pekerjaan dan pemilik modal. Assalamualaikum, bersama Sabrina di sini ingin menjelaskan materi IPS berjudul bentuk globalisasi dalam bentuk bidang komunikasi. Kemajuan teknologi komunikasi memudahkan seseorang untuk berinteraksi secara langsung. Saat ini, masyarakat dapat menjalin interaksi dengan masyarakat lain yang berasal dari daerah dan negara yang berbeda. Proses interaksi tersebut dilakukan melalui aplikasi seperti WhatsApp, Facebook, Twitter, dan YouTube. Berbagai aplikasi tersebut memudahkan masyarakat saling bertukar kabar serta informasi tanpa batas, ruang, dan waktu. Adanya aplikasi sosial dalam masyarakat menunjukkan terjadinya proses globalisasi di bidang komunikasi. Sekian
penjelasan saya tentang bidang komunikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Christina Aguilera ingin menjelaskan tentang perdagangan internasional ekspor. Kegiatan ekspor merupakan salah satu kegiatan yang sering dilakukan oleh Indonesia. Salah satunya merupakan ekspor sumber daya alam seperti lobster dan lain sebagainya. Selain ekspor lobster, Indonesia juga sering melakukan ekspor sumber daya alam yang dimiliki seperti kelapa sawit, rempah-rempah, kopi, hingga pasir ke negara tetangga. Selain ekspor yang dilakukan oleh pemerintah, ekspor juga dapat dilakukan oleh perusahaan-perusahaan swasta maupun perusahaan mikro. Contohnya adalah ekspor baju dengan motif maupun desain khusus yang dibuat oleh orang lokal. Ekspor barang juga merupakan satu kemudahan yang dapat dilakukan oleh perusahaan kecil, karena ini banyak jasa pengirim yang memfasilitasi pengiriman barang luar negeri. Selain saran penjualan seperti marketplace yang marak digunakan juga mempermudah perusahaan mikro untuk mengklaim produknya. Masih bersama saya M. Hendy. Di sini saya akan menjelaskan dampak positif perdagangan nasional. Melalui perdagangan internasional, suatu negara dapat memperoleh akses yang luas terhadap teknologi dan inovasi dari luar negeri, dan dengan melakukan kerjasama dengan negara-negara lain, negara dapat memperoleh pengetahuan dan teknologi baru yang dapat meningkatkan efisiensi produksi dan daya saing ekonomi. Positif dari perdagangan internasional adalah peningkatan ekonomi, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, peningkatan akses terhadap teknologi dan inovasi, peningkatan kualitas produk dan jasa, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kerjasama internasional, peningkatan investasi asing, peningkatan standar hidup masyarakat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah Anda, terdapat satu pahlawan yang sangat berjasa pada zaman dahulu. Pahlawan tersebut bernama Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr. sangat terkenal dikarenakan pidatonya yang berjudul I Have a Dream. Pidato tersebut didengarkan oleh 250.000 orang lebih yang melakukan tindakan keadilan rasisme. Dirinya sendiri mendapatkan the Nobel Peace Prize pada tahun 1964 karena pidatonya. Namun pada tahun 1968 Martin Luther King Jr. dibunuh oleh tindak rasisme. Martin Luther King Jr. menganut pengajaran Gandhi yang mengajarkan untuk kembangkan kekerasan. Dirinya sudah melakukan tindakan anti rasisme mulai tahun 1955. Sebelum itu, nama saya Renat Emmanuel Yunus. Terima kasih. Itulah beberapa materi yang kami sampaikan. Terima kasih.